6 ayat 5 sampai 7. Matius 6 ayat 5 sampai 7. Jadi 3 ayat saja, 5, 6 dan 7. Saudaraku, saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara semua, ayat yang genap gitu ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang sembunyi akan membalaskan kepadamu. 7, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Amin. 3 ayat kita akan belajar pada pagi hari ini, saudaraku, bagaimana cara untuk berdoa yang sederhana. Loh, mari ya. Sudah timbul pertanyaan, loh, iya doaku selama ini masuk kurang sederhana. Iya doaku supaya cepat didengar Tuhan. Saudara, di penghujung tahun 2024 ini mari kita koreksi diri kita. Apa yang kita alami selama ini, apakah karena kesalahan kita, atau karena, kalau kesalahan kita, yuk jangan nyalahkan Tuhan ya saudara. Tetapi kalau kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu untuk ujian kita semua, supaya kita ini timbul seperti emas. Saudara, yang pertama, bagaimana cara untuk berdoa yang sederhana, yaitu jangan berdoa seperti orang munafik. Di ayat yang kelima dikatakan seperti tadi, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Gitu ya. Bagaimana orang munafik itu, saudaraku? Bagaimana cara berdoa orang munafik, saudaraku? Yaitu dia mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Saudara, ada loh ya orang-orang yang berdoa berdiri supaya dilihat, wih, orang ini sungguh-sungguh, waduh, orang ini benar-benar luar biasa. Apa yang kita dapat, saudaraku? Pada saat itu toh, iyalah. Nah, bagaimana orang munafik itu berdoa? Dia berdiri di tikungan jalan. Seperti saya katakan tadi, supaya orang-orang melihat gitu ya. Pada zaman dulu kan seperti itu ya, nggak sepadat ini saudaraku, rumah-rumah orang zaman dulu nggak padat gitu ya. Jadi pengen dilihat, ini loh orang munafik itu kalau berdoa, ini loh dia tuh kalau berdoa dia berdiri dalam rumah-rumah ibadat biar menonjol. Saudara, hari-hari ini saudara, dalam menjelang Natal pasti ya namanya gesekan, pasti namanya beda pendapat, pasti ada yang pingin menonjol, pasti ada kalau yang usulnya tidak diterima terus jadi gelo, ada gitu ya. Jadi semuanya pingin tampil, nggak ada yang di belakang layar gitu ya. Saudara, pendoa itu penting loh. Ya tuh kan harus ada yang di belakang layar untuk mendoakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan saudara, nah itu. Aku harap kamu gak skip, karena ini aku mau doa dulu buat kamu. Aku mau doa buat kamu yang saat ini lagi ngerasa berat, capek dengan semuanya. Ayo kita doa yuk. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih. Aku berdoa buat saudaraku ini ya Tuhan. Aku tahu dia ada di masa-masa sulitnya hari ini. Dia tertekan dengan banyak hal, dia capek, dia ingin menyerah. Tapi aku berdoa Tuhan datang kepadamu ya Bapa, Engkau yang tolong, Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan mampukan dia. Ingatkan dia bahwa Tuhanlah yang sudah membawa sampai sejauh ini. Tuhan tidak pernah bawa untuk gagal, untuk hancur, tapi Tuhan bawa dia untuk melihat terang yang ajaib
mujizat yang besar. Aku berdoa kuatkan kembali langkah kakinya ya Tuhan. Kuatkan kembali hatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada. Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan mengasihi dan menyayangi setiap kami. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tahun 2024 ada tahun pergeseran yang besar. Jangan sampai Yesus menjadi musuh kita. Pastikan hidup kita ini sungguh-sungguh. Jangan sampai Yesus menjadi musuh kita. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Semua orang dipilih oleh Tuhan. Cuman tinggal tunggu aja apakah mereka meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kita sebagai anak Tuhan ini, kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan kita sudah meresponi panggilan Tuhan. Hati-hati, jangan sampai ketika kita dipilih ada 6 pasal dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita ditolak sama Tuhan. No, Bapak Ibu Saudara, kita mau sampai akhir menutup mata kita pun kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan itu mengurapi, Tuhan itu menyertai, tidak ada yang gak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Sesungguhnya bukan apa yang bisa dipegang, bukan apa yang bisa dirasa, bukan apa yang bisa dilihat, bukan. Tetapi penyertaan Tuhan itulah yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, harta kita bisa hilang, hati kita bisa menjadi tidak baik-baik saja, hati kita bisa disakiti, hati kita bisa dikecewakan, dilihat kadang bisa baik, kadang bisa tidak baik. Kalau kita menggantungkan hidup kepada itu, maka kita akan terombang-ambing. Tapi lihat ini, ketika Samuel itu mengurapi Saul, diambil minyak dalam buli-buli itu, lalu apa yang terjadi? Roh Tuhan itu ada atas Saul. Lalu dikatakan begini, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau ada penyertaan Tuhan yang di tangan kita, Tuhan buat berhasil. Kayaknya ini bawah mata aku udah mulai banyak wrinkles-wrinklesnya gitu deh. Emang iya, Say? Iya loh, kamu bisa lihat nggak? Wih. Makin bertambahnya umur, makin kelihatannya. Itu kamu pakai apa? Ini aku pakai AC Peptide Serum. Nih. Bagus tahu buat bawah mata kita. Nah ini emang umur berapa sekarang? 31. Harus extra care buat kulit kita karena semakin bertambahnya umur semakin kelihatan garis-garis halus. Iya, waktu kamu ulang tahun kemarin kan ada tuh foto tuh. Aku pengen ngomong sama kamu, ada kerutan-kerutan gitu. Amora. Ini bagus loh. Kamu mau cobain juga nggak? Udah tes. Mulai dari umur 25 tahun kita harus benar-benar perhatiin kulit wajah kita. Kalau umur aku 31 udah telat dong? Nggak telat kok. Tapi karena kamu sudah bertambah umur, harus lebih diperhatikan lagi. Dan ada aku sebagai istrimu yang selalu mengingatkan. Oke. Makasih sayang. Itu apa sayang? Ini Bright Enhancing Serum sayang. Bagus tahu buat flek-flek hitam nih. Kamu mau cobain nggak? Boleh dong. Terus dirawat ya, nggak boleh dihindari. Ingin nggak? Aduh. Ini skincare sesuai umur, namanya apa sayang? Amora. Tuh. Sayang ini ada formula khususnya loh. Oh iya? Iya, Amora True Impact Formula. That help the effectivity of the ingredient. Jadi bahan aktifnya maksimal bekerja di kulit dewasa kayak kita gini nih sayang. Jadi besok-besok kalau aku pakai skincare lagi, kamu nggak boleh apa? Nolak. Iya. Mana suaranya, Shalom? Oke, bilang kiri kanan ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Catherine Kristiani, saya asal dari Bandung. Teman-teman, di sini kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kehidupan ini full of so many process, so many problems yang kita nggak bisa hindari, bukan? Salah satunya saya pernah mengalami bully, saya harus keluar sekolah di akhir semester karena saya nggak kuat saat itu. Dan saat saya usia belasan tahun, Tuhan mengizinkan keluarga saya mengalami goncangan yang sampai satu titik saya harus mengambil alih secara tidak langsung untuk berbisnis, menggantikan papa dan mama. Singkatnya seperti itu. Tapi teman-teman tahu, saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika saya dibully, saya bukan hanya dibully karena orang tua saya gagal, tapi saya dibully karena fisik juga. Dan saat itu saya berpikir, saya tidak berharga. Saya ini
orang yang hancur. Saya dibilang, sorry ya, babi. Saya dibilang uang anjing. Saya dibilang anjing keriting. Dan ada kata-kata kasar yang tidak pantas oleh teman-teman sekelas saya. Teman-teman, saat itu saya berpikir dan saya benci juga sama orang tua saya. Saya mengutuki hari kelahiran saya. Saat itu saya jatuh ke dalam depresi. Saat itu saya mencari obat-obat penenang. Saya mencari kekosongan yang ada di hati saya. Apalagi ditambah tekanan saya harus mengelola bisnis dari usia saya 13 tahun. Saya udah harus memikirkan bagaimana caranya menolong keluarga saya. Bagaimana caranya saya harus bersikeras untuk melanjutkan kehidupan. Dan saya pernah ada di satu titik juga mengalami kekerasan. Saya benci sama papa saya. Saya bilang sama papa saya, "Papa kalau mau benci sama saya," karena papa saya bilang gini, "Dari dulu saya nggak pernah anggap kamu anak." Ketika papa saya marah. Dan saya bilang, "Papa kalau mau bunuh saya, bunuh aja sekarang, saya kasihin pisau." Teman-teman, lihat kan saya nggak kelihatan ya, tapi hati saya jahat. Hati saya gak ada bedanya sama orang-orang jahat. Dan teman-teman harus tahu, saya memang belum sampai ke narkoba, saya belum sampai ke seks bebas, saya belum melakukan dosa yang macam-macam, tapi saya tidak lebih baik. Saya sama orang berdosa, karena apa? Tuhan melihat hati. Dan yang bisa memulihkan saya, hanya kasih Tuhan. Into the soul and there's an open slate. All that we go, blessings on the way. Make your spirit bright. What fun it is to run and sing a singing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Kayak mana? Babynya lihat ke Oh, sini. gini. Bentar. Hati-hati jatuh nanti. Tengoklah, anak pun udah nangis-nangis jadinya. Kamu sini. Lengkatin ke sini. Setengah mati lah dia tuh, sampai nangis lah dia. Ih, dendam nih, dendam. Nangis lah anak. Kayak mana cara lengket, kayak mana? Macam mana cara gendong kayak gini? Jatuh nanti. Aku bawa loh. Ya, ini kamu pegang inilah, kamu pegang ini loh ini. Kau goyang dikit Dor, kau jangan. Nah, Udah gitu aja. kayak mana? Nah, tuh, batuk dia sampai itu. Nah, setengah mati lah anak. Macam mana pun. Jalan kita. Jangan kayak gini cara gendong.